Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat malam semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada Bapak selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu Bapak Dr. Muhammad Saran, dan tak lupa juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam presentasi kelompok 3, saya akan membawakan, dan teman-teman saya akan membawakan 3 sesi. Yang pertama adalah perkenalan, yang kedua adalah pembacaan materi, yang ketiga adalah kesimpulan dan penutup. Adapun sesi yang pertama adalah perkenalan. Saya sendiri Suci Roaini sebagai moderator dan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama adalah Rizky Maulana, yang kedua Siti Nurjamilah, yang ketiga Wandani Istaini, yang keempat Syasha, yang kelima Rima Melati Suci, yang keenam Nurjannah, yang ketujuh Tasya Salsabila, yang kedelapan yaitu Yoga Endang Irawan. Adapun untuk masuk ke sesi yang kedua adalah pembacaan materi. Sebelum ke pembacaan materi, saya di sini akan membantu untuk kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama yang akan dipandu oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurjana. Saya akan membacakan sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah murid dari para sahabat. Para tabi'in banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan pengoleksiannya juga sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pula berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada beberapa perbedaan dari beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan sudah tentu lebih berat beban sahabat dibandingkan dengan beban tabi'in, karena pada masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada Imam Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal dengan masa Asr Intisar al-Riwayah ila al-Amsar, yaitu masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari para sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Salah satu bendaharawan hadis yang banyak menerima, menghafal, dan mengembangkan hadis adalah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Al-Jauzi, Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Sedangkan menurut Al-Kirmani, Abu Hurairah meriwayatkan 5.364 hadis. Terima kasih kepada Saudari Teh Nurjannah telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi beliau yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu kepada Teh Siti Nurjamilah, dengan segala hormat saya persilahkan. Pusat-pusat kegiatan pembinaan pada masa tabi'in. Di antara kota-kota yang banyak terdapat para sahabat dan aktivitas periwayatan hadis adalah yang pertama yaitu di kota Madinah. Di kota ini terdapat para sahabat yang mempunyai ilmu yang luas serta mendalam tentang hadis. Di antaranya Khulafa ar-Rasyidin yang 4, Aisyah radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Umar,
Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid ibnu Sabit, dan lainnya. Di antara kota ini pula lahir beberapa nama besar dari kalangan tabi'in, seperti Sa'id ibnu Musayyab, Urwah ibnu Jubair, Ibnu al-Shihab, Al-Juhri, Ubaidillah ibnu Utbah ibnu Mas'ur, Salim ibnu Abdullah ibnu Umar, Qasim ibnu Muhammad ibnu Abu Bakar, dan Nafi Maula ibnu Umar. Terima kasih kepada Teh Siti Nurjamilah yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Teh Sasa. Dengan segala hormat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Sasa akan membacakan materi kedua yaitu Makkah. Selain di Madinah, periwayatan hadis juga berkembang di kota-kota lain seperti di Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan pada masa Rasulullah SAW, di sana ditunjuk Mu'adz ibnu Jabal sebagai guru yang mengajari para penduduk setempat tentang masalah halal dan haram, dan memperkenalkan serta memperdalam pengetahuan mereka mengenai ajaran Islam dan sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Peranan kota Mekah dalam hal penyebaran hadis pada masa-masa selanjutnya adalah sangat signifikan, terutama pada musim-musim haji, suatu momentum di mana sebagian besar para sahabat dapat saling bertemu antar sesamanya dan juga dengan para tabi'in, dan mereka saling tukar-menukar hadis yang mereka miliki, yang selanjutnya mereka bawa pulang ke daerah masing-masing. Di kota Mekah ini muncul para ulama hadis seperti Muhajid, At-Tabi'in, Abi Rabah, Tawus ibnu Ikisan, Ikrimah, Maula ibnu Abbas, dan lain-lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Teh Sasa yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Teh Tasya. Dengan segala hormat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pusat kegiatan pada masa tabi'in 3 Kufah. Setelah Irak ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di kota Kufah tinggallah sejumlah besar sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Ibnu Mas'ud mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam, termasuk hadis di Kufah dan daerah sekitarnya. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa penduduk Kufah khususnya Irak secara umum mendapatkan ilmu dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Terdapat sejumlah 60 murid Ibnu Mas'ud di Kufah yang berperan dalam penyebaran hadis. Di antaranya adalah Kamil ibnu Zaid al-Nakhi, Amir bin Surail al-Syabi, Sa'id bin Zubair al-Asadi, Ibrahim al-Nakhi, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Teh Tasya telah memberikan materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Rima Melati Suci. Dengan segala hormat saya persilahkan. Yang keempat, Basroh. Di kota Basroh terdapat sejumlah sahabat seperti Anas bin Malik yang dikenal sebagai imam fi al-hadis di Basroh. Kemudian ada Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Kemudian para sahabat menghasilkan tokoh-tokoh hadis yang terkenal seperti Al-Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Kemudian di kota-kota lain seperti Mesir, Syam, Yaman, dan Khurasan juga terdapat sejumlah sahabat yang aktif dalam mengajar dan menyebarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada tahapan selanjutnya melahirkan tokoh-tokoh hadis dari kalangan tabi'in yang berperan dalam penyebaran hadis. Yang kelima, Syam dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal, Abu al-Darda,
Ubadah bin Samit, dan lain-lain. Kemudian dari kalangan tabi'in yaitu Abu Idris, Qabisah bin Zu'aib, dan Mahul bin Abi Musli. Terima kasih kepada Teh Rima telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky Maulana. Dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 1213 020158. Di sini saya akan memaparkan sedikitnya hikmah perkembangan hadis. Untuk yang pertama, dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW baik dalam hal ibadah maupun muamalah secara benar. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara hadis Nabi dari segala kesalahan dan penyimpangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menjaga kemurnian syariah Islam dari berbagai penyimpangan, lalu melaksanakan syariat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, mengetahui upaya dan jeripayah para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadis Nabi. Yang keenam, dapat mengetahui istilah-istilah yang dipergunakan para ulama hadis. Kemudian yang ketujuh, mengetahui kriteria yang dipergunakan para ulama dalam mengklasifikasikan keadaan hadis, baik dari sisi kuantitas jumlah sanad maupun dari sisi kualitas sanad dan matannya. Kemudian yang kedelapan, dapat mengetahui periwayatan yang makbul atau diterima dan yang mardud atau ditolak. Kemudian yang selanjutnya nomor 9, dapat melakukan penelitian hadis sesuai dengan kaidah-kaidah dan syariat-syariat yang disepakati para ulama. Sekian pemaparan dari saya. Kemudian untuk hikmah perkembangan hadis akan dilanjutkan oleh Saudara Wanda. Dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Rizky Maulana telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Pembacaan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Teh Wanda. Dengan segala hormat saya persilahkan. Hikmah mempelajari hadis selanjutnya yaitu mampu bersikap kritis dan proporsional terhadap periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ke-11, mengetahui istilah-istilah yang disepakati ulama hadis dalam penelitian hadis. Demikian juga dapat mengenal nilai-nilai dan kriteria hadis, mana hadis dan mana yang bukan hadis. Lalu, mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring filterisasi, dan mengklasifikasikan ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Selanjutnya, yaitu mengetahui usaha-usaha dan jeripayah yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan memodifikasi ke dalam berbagai kitab hadis. Lalu, mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis, baik dirayah maupun wayah, yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Seandainya hal tersebut terjadi, mereka pun dapat mengungkap dan meluruskan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, mengetahui hadis yang shabib, basan, do'if, mutasbil, mursal, mungati, mu'dal, mogih, maribir, gorib, aziz mutawatir, dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudari Teh Wanda telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Baiklah, masuk ke sesi yang ketiga yaitu kesimpulan dan penutup. Adapun kesimpulan dari materi hadis pada masa tabi'in dengan keseluruhannya yaitu sikap dan perhatian tabi'in terhadap hadis sama dengan para sahabat.
Jadi tidak ada bedanya bagaimana hadis diperlakukan dan dijaga sangat baik dari mulai sahabat dan para tabi'in. Pada masa ini juga Al-Quran sudah dibukukan sehingga tidak terlalu berat dalam meriwayatkan hadis. Adapun perluasan wilayah dalam kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah menyebabkan penyebaran para sahabat ke berbagai tempat semakin meningkat. Dan ini sangat menjadi positif bahwa hadis sangat dijaga dan penyebarannya pun sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Adapun kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yaitu kota Madinah, kota Mekkah, kota Kufah, kota Basrah, dan kota Syam. Kota-kota tersebut juga dipakai untuk periwayatan hadis agar menjadi salah satu tumpak ukur hadis sampai kepada masa saat ini. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kesimpulan hadis pada masa tabi'in ini adalah kita dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya akhlak Nabi itu tidak ada yang buruk. Dan kita juga belajar menjaga dan memelihara hadis Nabi Muhammad SAW. Kita juga menjaga kemurnian syariat Islam, melaksanakan syariat sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengetahui juga upaya dan jerih payah para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadis Nabi. Jadi apa yang menjadi kontribusi kita adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pada akhir zaman sekarang, kita mempelajari hadis, kita juga mempelajari bagaimana periwayatannya, sanad yang baik hadis, agar tidak terjerumus dari kesalahan atau kebohongan dari hadis pada zaman sekarang. Oleh karena itu, hadis juga sangat diperlukan untuk kita dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui kesimpulan. Baiklah, dari sesi pertama perkenalan, yang kedua adalah pembacaan materi, yang ketiga adalah kesimpulan dan penutup. Akhirnya kita sampai ke acara penutup. Saya, Suci Nuraini selaku moderator, dan kelompok 3 izin undur diri dari presentasi kali ini. Mohon maaf jika banyak salah dalam penyampaian dan kekurangan dari materi yang sudah disampaikan. Karena kami juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah berkontribusi untuk kelompok 3 dan terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.